Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan salah satu kisah, ini request juga ya dari teman-teman ya. Jadi kisah dari Nasura 2101 tentang keluarga Zimat. Keren banget kisahnya. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi ya, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Perempuan dari negeri seberang. Kisah keluarga Zimat. Akhir tahun 1998, Kuning berangkat ke Singapura dengan kapal laut via Batam. Jakarta-Batam, Batam-Singapura. Dia dibelikan tiket murah oleh perusahaan yang mengundangnya. Jadi, perjalanan Jakarta-Batam benar-benar dilalui dengan kepanasan, kehujanan, dan juga badai. Bahkan, jatah makan hanya sehari sekali. Itu pun nasi bungkus. 3 hari 3 malam dia harus kehujanan, kepanasan dalam badai dengan menahan lapar. Dia tidak memiliki kabin tempat untuk berteduh. Tempatnya di geladak paling atas yang tidak ada atapnya, beratapkan langit dan beralaskan lantai kapal. Untungnya bukan dia sendiri. Banyak penumpang lain yang mengalami nasib yang sama, hingga dia pun akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang itu memberikannya sebuah gambar. Gambar itu terlihat seperti sebuah segitiga sama kaki yang berada di dalam sebuah lingkaran. Kuning pun lalu bertanya apa maksud dari gambar tersebut. Orang itu menjawab, garis tegak lurus itu adalah dirimu sendiri. Segitiga adalah petunjuk atau bekal yang kau miliki. Dan lingkaran adalah hawa nafsu atau sang angkara. Kuning tidak berani bertanya apa-apa lagi. Laki-laki ini datar dan sedikit beku. Aku bahkan tidak bisa membaca setiap ekspresinya. Itulah yang Kuning rasakan. Laki-laki ini selalu saja mengawasinya. Mungkin karena di galangan kapal itu dialah satu-satunya perempuan. Dan satu hal yang benar-benar Kuning fahami hanyalah dia sama sekali tidak merasa terancam atas kehadirannya. Bahkan ada perasaan aman saat berada di dekatnya. Perjalanan panjang itu akhirnya berhenti di sebuah pulau. Kapal besar itu bersandar di tengah laut agak jauh dari pulau. Lalu para penumpang pun diangkut ke sebuah pulau dengan menggunakan speedboat. Pulau tanpa nama. Dia juga tidak ingin bertanya kepada siapapun, termasuk kepada laki-laki yang selalu mengawasinya. Tidak ada satu wajah pun yang bersahabat di mata Kuning, bahkan terkesan seram. Dia pun lalu segera mandi dan beristirahat. Meski tidak ada kamar untuk beristirahat, setidaknya ada kamar mandi dan juga bale-bale. Dia celingukan mencari musola, tapi tidak ada. Dan saat ia bertanya tentang arah kiblat kepada orang-orang yang ditemuinya, tak ada satupun yang menjawab. Justru tatapan aneh dan masam yang diterimanya. Akhirnya dia menyerah, membaringkan punggungnya di atas bale-bale. Ada sedikit kelegaan di raut wajahnya. Kuning sempat berkeliling di sore hari. Pemandangan di tempat ini cukup menawan. Sayang, aku tidak memiliki kamera untuk memotret. Ya, mereka menginap 1 malam di tempat itu dan paginya mereka akan kembali lagi ke kapal besar untuk menuju Batam. Kupikir sudah berakhir, ternyata belum. Keluh Kuning dalam diam. Sudah sore ketika mereka sampai di Batam, langsung menuju imigrasi untuk kemudian menggunakan kapal feri menuju Singapura.
Dini hari, mereka pun memasuki Singapura. Seperti biasanya, Kuning hanya memilih diam. Dia memilih diam dan tidak bertanya sepatah kata pun, meskipun sejuta tanya menyelimuti benaknya. Kenapa harus dini hari? Salah satu orang yang bersamanya ada yang kasakusuk. Kuning memang hanya seorang gadis kampung. Ia belum pernah berurusan dengan imigrasi, tapi matanya cukup jeli membaca situasi. Apapun itu, yang bisa Kuning lakukan hanya diam dan menurut. Sesampainya di Singapura, ia pun langsung dibawa ke tempat medikal. Setelahnya, dibawa ke agensi atau biro jasa. Seorang perempuan berparas cantik, namun terlihat seram mengobrak-ngabrik isi tasnya. Kuning tidak berani mendekat, karena perempuan itu terlihat membawa anjing. Kelihatannya dia orang Indo. Ternyata perjalanan panjang dan melelahkan ini belum apa-apa. Itu hanyalah permulaan dari derita yang akan dihadapi. Perempuan yang sedang mengobrak-ngabrik tasnya itu tampak tidak bersahabat. Kuning mendekat saat perempuan itu mengambil mukena, sajadah dan juga Al-Quran dari dalam tasnya, menyisihkannya, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Maaf, apa saya boleh tahu sesuatu ya? Ucap Kuning kemudian. Perempuan itu tidak menjawab, hanya menatap Kuning dengan tatapan sinis. Maaf, kenapa Anda memisahkan barang-barang tersebut? Lanjut Kuning lagi kemudian sambil menunjuk kantong plastik berwarna hitam tempat perempuan itu menaruh mukena, sajadah dan juga Al-Quran. Kamu tidak punya hak apapun untuk bertanya, jawab perempuan itu ketus. Tatapannya penuh amarah. Kuning hanya menatapnya. Perempuan itu balik dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu ngeloyor pergi, membawa kantong plastik berwarna hitam tersebut. Kuning mengejarnya, lalu ia meraih tangannya. Hei, Anda harus mengembalikan barang-barangku. Kali ini tatapan Kuning tajam, meski suaranya lembut, tapi tatapannya mengintimidasi. Perempuan itu menjadi berang. Ia menepis tangan Kuning, kasar, kemudian mengayunkan lengannya hendak menampar Kuning. Dia sangat terkejut saat seseorang memegang tangannya, mencegahnya. Dia menoleh, lalu mengangguk santun. She's not housemate. Dan jika seandainya dia adalah pembantu, kau tetap dilarang untuk menyentuhnya. Kalimatnya begitu tenang, tapi jelas ada nada marah dalam intonasinya. Perempuan yang tadi hendak menampar Kuning hanya mampu menunduk. Ia tak berani menatap perempuan yang mencengkram tangannya. Kuning mematung, mengira-ngira siapa perempuan yang datang. Good morning, madam. How are you? Sapa Kuning santun. Hey, kamu pasti Gusti. Ya, dia agak kesulitan melafalkan kata Gusti dengan aksen khas Singapura yang masih terdengar aneh di telinga Kuning. Dengan santun, Kuning pun menjawab, Yes, I'm Gusti Putri Kuning, dan Anda boleh memanggil saya Kuning. Kuning? Jelas perempuan itu kesulitan menyebut nama Kuning. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana perjalananmu? Lanjutnya, saya baik, sangat baik. Thank you. Perempuan yang tadi hampir menamparnya berdiri canggung di antara mereka. Dan saya minta maaf untuk sikapnya yang kurang baik. Wanita cantik itu menatap perempuan yang ada di sampingnya tajam. Kuning hanya tersenyum simpul, seolah senyum yang dipaksakan. Oh ya, perkenalkan, namaku Sofia Tan Lilim. Perempuan cantik itu mulai memperkenalkan dirinya. Nice to meet you, Madam Sofia, jawab Kuning santun. Suasana menjadi sedikit mencair. Sofia lalu membimbing Kuning untuk duduk. Dia memberi isyarat kepada perempuan yang tadi hendak menampar Kuning untuk merapikan tas Kuning dan mengembalikan semua barang-barang miliknya. Sofia dan Kuning lalu mengobrol, melanjutkan perkenalan mereka. Nampak dua perempuan cantik ini cepat akrab, seperti sudah kenal lama. Sesekali terdengar tawa riang mereka. 30 menit kemudian, mereka pun meninggalkan kantor agensi. Dan sekarang situasi menjadi terbalik. Perempuan yang tadi hendak menampar Kuning bahkan membawakan tas Kuning ke mobil, menaruhnya di bagasi mobil. Dia tampak canggung menatap Kuning. Kuning tersenyum tulus. Semoga kau belajar dari kesalahanmu, batin Kuning. Ya, kantor agensi itu berada di Bukit Timah dengan nama Legal Agency. Mereka meninggalkan tempat itu menuju ke Woodland.
Dari jalan utama, mereka pun berbelok ke arah Woodland Avenue, memasuki sebuah perumahan elit. Di depan sebuah rumah mereka berhenti. Sofia lalu menekan sebuah remote. Ternyata itu adalah untuk membuka pintu gerbang. Jadi mereka pun tidak perlu turun atau berteriak meminta pembantu untuk membukakan pintu gerbang. Gak mungkin rumah mewah ini tidak ada sekuritinya. Kuning berpikir keras. Mobil perlahan memasuki halaman yang luas dan indah. Ada taman yang terawat dengan baik. Sesuai dengan permintaan ayahmu, selamat datang di rumah kami, ucap Sofia ketika mereka mulai memasuki beranda rumah. Kuning mengangguk mengerti. Thank you, madam. Kau pasti penasaran, kenapa aku membawamu ke sini dan bukan ke rumah dinas? Lanjut Sofia kemudian. Kuning pun hanya tersenyum. Ayahmu yang meminta untuk membiarkanmu tinggal bersama sebuah keluarga, bukan di rumah dinas. Lagi-lagi Kuning hanya bisa tersenyum, tapi kali ini senyumnya lebih lebar. Ya, rupanya tanpa sepengetahuannya, Pak Mat telah menulis surat permohonan untuk menempatkan Kuning di rumah keluarga, bukan di akomodasi. Kenapa mesti owner perusahaan? Batinnya. Ayo Kuning, akan kutunjukkan di mana kamarmu. Sofia lalu mengajaknya masuk. Kuning hanya ngeloyor mengikuti langkah Sofia. Ini kamarmu, anggap saja rumah sendiri. Jika kau butuh sesuatu, jangan sungkan ya untuk memberitahuku. Sofia lalu menunjukkan kamar Kuning. Ada perpustakaan di lantai atas. Aku mendengar dari ayahmu bahwa kau suka membaca dan menulis. Lalu Sofia pun mengajaknya berkeliling rumah, menunjukkan kamarnya dan kamar anak-anaknya. Kemudian turun ke bawah, ada dapur dan juga ada lapangan golf di belakang rumah. Bisa dibilang lapangan mini, tapi cukup luas. Kuning pun benar-benar kagum saat mereka mulai memasuki area perpustakaan. Wah, aku tidak pernah melihat buku sebanyak ini. Bahkan lebih besar dari perpustakaan di Alia dulu. Batinnya girang. Dari keterangan Sofia bahwa pembantu akan datang 2 kali seminggu. Begitupun guru les. Ada juga tukang kebun yang juga datang 2 kali seminggu. Dan terakhir ini yang membuat Kuning benar-benar tidak nyaman. Oh ya Kuning, aku harus menyimpan peralatan sembahyangmu. Aku harus menghormati agamamu, dan begitu pula sebaliknya. Keluargaku tidak mengizinkanmu sholat maupun puasa di rumah ini. Kuning tercekat, dunia seolah terhenti. Kuning tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mampu menyerahkan benda-benda yang sudah diminta Sofia. Ini rupanya yang tidak dihitung dengan benar oleh Pak Mat. Kuning pun tertunduk sedih. Kenapa Bapak mengambil keputusan tanpa merundingkan dulu denganku? Ada penyesalan dalam hatinya. Penyesalan atas keputusannya untuk datang ke Singapura. Kuning masuk ke kamarnya termenung. Dadanya sesak, tapi ia tidak bisa menangis. Ya, Sofia memiliki hak untuk melarangnya sholat ataupun berpuasa karena ini adalah rumahnya. Jika ditilik, di depan rumah ada tempat sembahyang, lalu di ruang tamu juga ada tempat sembahyang. Pastinya pemilik rumah ini adalah orang yang cukup religius. Dan ini benar-benar kesalahan fatal. Hatinya benar-benar terasa hampa. Baru saja tiba, tapi dia benar-benar rindu akan rumah. Ia ingin mendengar suara azan, ingin melihat orang berwudu dan berjamaah, atau lihat anak-anak bermain di depan musola. Gusti, dia mengeluh dalam. Malam ini, dalam acara makan malam resmi, Kuning diperkenalkan dengan seluruh anggota keluarga. Suami Sofia bernama Vincent Lim, adalah pemilik dari Legal Service Agency. Mereka memiliki 3 putra. Anak pertama berada di sekolah menengah pertama yang bernama Andre, anak kedua sekolah dasar kelas 5 bernama Gary, dan anak terakhir masih di taman kanak-kanak yang bernama Mike. Ayah Vincent juga tinggal bersama mereka. Mereka menyambut Kuning dengan hangat, jelas ketulusan dalam tutur sapa dan senyum mereka. Selesai makan malam, Sofia dan Kuning bersama-sama membersihkan meja makan, lalu mencuci piring. Kuning, kau boleh memanggil aku Sofia. Itat madam. Tiba-tiba Sofia memecah kesunyian. Kuning di sini sedikit terkejut. But why?
Saya hanya seseorang dari antah berantah. Saya ini bukan siapa-siapa. Ya, Kuning sudah tidak dapat menahan diri. Meski ucapannya santun, jelas bernada sindiran. Kami beruntung memilikimu, jawab Sofia datar. Kamu tahu, sebelum kami memilihmu, kami sudah mendiskusikannya dengan guru spiritual. Lanjut Sofia kemudian, Kuning tercekat. Orang semodern Sofia memakai guru spiritual sebelum memutuskan sesuatu. Ah, apa firasatnya benar, batin sunyi. Bibirnya tidak berucap sepatah kata pun. Sofia, boleh aku bertanya sesuatu? Oh, tentu saja. Apa saya boleh mengurus rumah? Sofia tampak terkejut. Apa kamu yakin? Yakin. As you wish, dear. Jika itu bisa membuatmu betah, aku setuju. Kuning mengangguk pasti. Sofia tersenyum simpul. Ekspresinya sulit diartikan. Percakapan berakhir di situ. Lalu saling mengucapkan selamat malam. Kemudian masuk ke dalam kamar masing-masing. Kuning masuk kamar. Ia langsung ke kamar mandi. Ia meraih sesuatu dari balik bajunya. Tanah. Ya, ia beruntung ibunya nyangoni atau memberikannya bekal tanah. Tadinya dia bingung dan dia tidak paham dengan pemikiran ibunya. Orang pergi ke Singapura kok dibekali tanah. Bahkan terdengar konyol. Ternyata ibu sangat jeli. Dan sekarang aku paham. Rupanya ini maksud ibu. Kuning memang tinggal bersama orang-orang yang berbeda keyakinan, yang melarangnya menjalankan kewajibannya. Hal ini sama sekali tidak pernah ada dalam bayangannya sekalipun. Aku hanya memiliki kamar ini. Selain kamar ini, aku tidak memiliki tempat yang layak untuk sujud menghadapkan diri kepadanya. Ya, berkat tanah yang diberikan ibu adalah lapangan golf yang ada di belakang rumah. Dia punya tanah yang tidak akan habis untuk bersuci. Saat semua orang sudah masuk ke dalam kamar, dia pun juga masuk ke kamarnya. Dia bersuci lalu menjalankan ibadah sholat isya. Setelah selesai, kemudian ia pun duduk bersemedi. Selebihnya, dia tidak pernah membiarkan hatinya berbelok. Apapun aktivitasnya, dia terus menyebut nama Tuhan di dalam hatinya. Walau sesungguhnya hati kecilnya tidak pernah terima dengan situasi dan kondisi yang ia hadapi. Dia selalu bertanya, apa Tuhan akan menerima sholatnya? Apa Tuhan mengampuninya karena mengambil pilihan untuk datang ke tempat ini? Sedang keputusan untuk datang ke tempat ini adalah murni keputusannya. Begitulah hari-harinya berlalu. Bukan pekerjaan yang membuatnya berat, tapi hubungannya dengan Tuhan yang memberatkannya. Sesungguhnya sangat tidak enak menjadi Kuning, tapi dia berusaha sebaik mungkin untuk menerima nasib. Meski hati dan pikirannya terus memberontak. Tadinya dia juga tidak menyangka jika surat yang dikirimnya akan mendapatkan respon yang begitu cepat. Perusahaan ini bergerak di bidang fashion yang mengkhususkan pada pakaian wanita, dan perusahaan ini memiliki anak cabang hampir di setiap mall yang ada di Singapura. Supplier mereka, atau lebih tepat tempat produksi mereka, berada di Bandung, Hong Kong, dan Jepang. Kenapa disebut supplier sebagai tempat produksi? Karena Sofia, the CEO, memiliki tim desainer sendiri di masing-masing negara. Dia juga memiliki tim sendiri untuk memilih pabrik dan segala keperluan yang berhubungan dengan produksi. Hari ini adalah hari pertama ia ke kantor. Kemarin, Sofia memberinya kejutan. Sofia menyingkirkan seluruh pakaiannya, lalu memberikannya pakaian baru yang sama sekali tidak sesuai dengan karakternya. Dibawanya Kuning ke salon, di makeover. Gadis muda yang baru beranjak dewasa ini begitu terlihat menawan, tapi jelas dia canggung. Rok mini dan sepatu high heel itu jelas membuatnya risih. Ada kurang lebih 3 jam mereka berada di salon. Dia pun juga diajari cara berjalan memakai high heel. Kuning benar-benar jengah. Konyol, hanya untuk ke kantor. Segala keruwetan ini harus dilalui. Keluhnya, hello, kau sekarang ada di asisten CEO di sebuah perusahaan besar di luar negeri. Bukan lagi gadis kampung yang hanya perlu tinggal di rumah, membaca buku, lalu sesekali ke hutan untuk mencari kayu bakar. Hati kecil Kuning berteriak tengil.
Nanti dulu, kenapa Sofia bisa sebaik ini? Aku ini siapa? Kenapa seorang Sofia begitu baik? Ya, itu yang harus kau cari tahu. Kuning pun bergegas memasuki kantor, mengikuti langkah Sofia. Dalam hatinya berkecamuk sejuta tanya. Kenapa Sofia menerimanya dan kenapa dia begitu baik? Masih banyak pertanyaan lain yang berkecamuk. Kantor ini terlihat sederhana, tidak ada kesan mewah, tidak seperti kediamannya, namun nyaman. Batin Kuning, Sofia sendiri yang membimbingnya tentang apa yang harus dikerjakan. Dia sendiri yang mengantarkan Kuning ke meja kerjanya, lalu menginstruksikan bahwa jika ada pertanyaan apapun tentang pekerjaan atau ada yang kurang paham, Kuning harus bertanya langsung kepadanya. Kuning hanya mampu mengangguk tanda mengerti. Di dalam hatinya ia berkata, kenapa Sofia menutup akses dengan siapapun yang ada di kantor ini? Apa ada yang berusaha ditutupi? Apapun itu, aku harus mencari tahu. Batin Kuning, ia tercenung untuk beberapa saat. Apa aku perlu melepaskan ayang-ayang kembar? Entah dari mana pikiran itu tiba-tiba saja muncul. Dia berpikir keras. Kemudian dia memutuskan, tidak. Toh ini baru pertama kalinya ke kantor. Pasti ada cara lain. Pasti ada cara untuk mencari tahu siapa Sofia dan keluarganya dan mengapa harus aku yang dipilih. Tidak banyak yang dilakukannya hari itu. Sofia hanya memperkenalkan profil perusahaan dan the wholesale serta tim desainer dari Bandung. Karena kebetulan hari itu ada meeting dengan mereka untuk produk baru. Selebihnya, dia hanya merapikan beberapa file dan beberapa transaksi untuk hari itu. Kuning berpikir keras tentang segala macam kebaikan yang berlebihan yang sudah dilakukan Sofia terhadapnya. Dia merasakan ada hal yang tidak beres, namun tidak tahu harus memulai dari mana. Secara diam-diam mengawasi gerak-gerik orang di rumah itu. Kakek, dia bangun pagi-pagi dan langsung sembahyang, sarapan lalu duduk di kursi goyang miliknya. Laki-laki ini sangat pendiam. Dia tidak berbicara jika tidak ada hal yang penting. Sedangkan Vincent dan juga Sofia bangun pagi-pagi hanya untuk menyiapkan anak-anak ke sekolah. Setelahnya Sofia balik tidur dan Vincent mengantar mereka ke sekolah. Vincent setelah mengantar anak-anak ke sekolah juga kembali tidur. Aneh, kenapa mereka tidak memiliki supir? Jam 11, dua-duanya pun lalu bangun dan pergi ke kantor. Semuanya normal, biasa-biasa saja. Tapi tetap saja Kuning merasa ada yang salah. Tapi apa? Dan itulah yang membuat kepala Kuning pening memikirkan hal itu. Minggu pertama telah berlalu. Semuanya masih biasa saja. Semua berjalan dengan normal. Kuning hanya perlu pergi ke kantor di hari Rabu dan Kamis. Selebihnya dia mengurus rumah. Waktu luangnya dia habiskan di perpustakaan. Minggu kedua baru saja dimulai. Senin pertama, tukang kebun dan pembantu datang ke rumah. Sofia pun secara resmi memperkenalkan mereka. Pembantu itu biasa saja, tapi tukang kebun itu auranya sangat hitam. Ya, Kuning sampai bergidik ngeri. Cara dia memandang Kuning benar-benar membuat nyalinya ciut. Semua orang pun sangat terkejut ketika tiba-tiba saja tukang kebun itu menjambak rambut Kuning, mencengkram dengan kuat, lalu dengan paksa dia menghadapkan wajah Kuning ke atas. Sofia berusaha menolong, tapi tukang kebun itu memberi larangan dengan tegas melalui tatapannya, mengintimidasi. Dia memberi isyarat kepada Sofia untuk mundur. Sofia pun dengan wajah ketakutan terpaksa mundur. Asisten rumah tangga hanya bisa terpaku di tempatnya dengan tubuh gemetar menahan takut. Tukang kebun mengamati wajah Kuning dengan jarak yang begitu dekat. Beberapa saat kemudian, ia lalu menyeret tubuh Kuning. Masih dengan menjambak rambutnya, mata Kuning mulai berair menahan sakit. Namun, bibirnya tidak berucap sepatah kata pun. Tukang kebun mendudukkan Kuning di sofa. Lalu dia berbisik di telinga Kuning, jangan mencoba bergerak dari tempatmu, atau kau tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Kuning menatap laki-laki di hadapannya dengan tatapan penuh amarah dan kebencian. Tanpa disadari oleh Sofia, Kuning melirik ke arah Sofia. Ekspresi Sofia yang benar-benar di luar dugaannya. Senyum licik penuh intrik. Dan kini Kuning mengerti dia sedang berhadapan dengan siapa.
Kuning hanya mampu menunduk, air matanya semakin mengalir deras, bukan karena takut, tapi karena menyesali keputusannya untuk datang ke Singapura. Aku sama sekali tidak gentar, tapi aku berjanji, aku akan bermain cantik. Aku akan ikuti permainanmu, Sofia. Kini Kuning sedikit lega meski masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa? Apa sebetulnya yang diinginkan orang-orang ini dari Kuning? Tukang kebun itu berjongkok di bawah kaki Kuning, kemudian memegang salah satu kakinya, mencermati jari kakinya. Setelahnya ia ngeloyor pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan jelas Kuning dapat melihat ia melirik Sofia, mengangguk sebelum akhirnya tanpa pamit ia meninggalkan rumah Sofia. Sofia tergopoh mendekati Kuning, menanyakan keadaannya, lalu memerintahkan asisten rumah tangga untuk mengambilkan air putih. Tanpa berkata apa-apa, Kuning lalu berdiri. Tanpa memperdulikan Sofia, dia melangkah masuk kamarnya. Sofia tersenyum licik menatap punggung Kuning. Ada satu hal yang tidak Sofia ketahui, bahwa Kuning sudah tahu semua gerak-geriknya meski dia ada di belakangnya karena tanpa sadar. Saat dia dijambak tadi, dia telah melepas salah satu ayang-ayang kembar miliknya. Setelah melakukan semua ritualnya, sesuci, mengkodo semua sholat hari ini, kemudian sholat Isya diakhiri dengan semedi hingga hampir pagi. Setelah subuh, Kuning baru keluar dari kamar menuju dapur, maksudnya untuk sekedar mengambil air putih. Namun, dia sangat terkejut ketika dilihatnya di dekat wastafel ada bekicot yang sangat besar. Ukurannya tidak seperti bekicot pada umumnya. Warnanya hitam legam, cangkang dan dagingnya juga hitam. Kuning gemetar karena takut. Dia terhuyung dan berpegangan pada kulkas, memejamkan mata beberapa saat, lalu menarik nafas panjang berkali-kali. Setelah dia yakin, dia lalu membuka matanya dan ia makin ketakutan. Aku harus menyingkirkan bekicot itu. Kalau tidak, hal yang mengerikan akan terjadi. Batinnya, entah dari mana, pikiran itu muncul begitu saja. Kuning menguatkan hati. Masih gemetaran dia kembali memejamkan mata. Dan saat dia membuka mata, Kuning langsung mengambil serbet, membungkus bekicot itu dengan serbet dan berucap, "Tempatmu bukan di sini. Pulanglah ke tempatmu." Lalu Kuning membopong bekicot itu seperti menggendong bayi, membawanya keluar dari dapur. Dia menuju ruang tamu, lalu keluar lewat pintu depan, meraih remote pintu gerbang, kemudian membuka pintu gerbang. Dia keluar dari gerbang, berbelok ke kanan. Di situ ada bunga-bunga milik Sofia yang terawat dengan baik. Tukang kebun yang mengkasarinya kemarinlah yang merawatnya. Kuning membuka serbet itu dan mendekatkan bibirnya ke bekicot tersebut, lalu berbisik, "Tolong kasih tahu aku, siapa yang mengirimmu?" Lalu Kuning meletakkan bekicot itu di tanah, lebih tepatnya di tepian taman, di bawah bunga-bunga indah yang mulai bermekaran. Sayang sekali, Sofia. Hatimu tidak secantik paras dan bunga-bunga yang kau tanam. Gumam Kuning. Dia melirik ke jendela lantai 2 rumah itu. Tampak Sofia berdiri di sana. Namun saat ia berkedip, Sofia sudah tidak ada lagi. Kuning tersenyum sinis. "Kau sedang menciptakan perang denganku, Sofia. Ucapan selamat datang yang kau sampaikan itu terlalu berlebihan." Kuning meninggalkan tempat itu, menutup pintu gerbang lalu masuk rumah. Ia langsung ke dapur, mengambil garam dan meletakkan garam itu di ember, diberikannya air secukupnya, lalu serbet yang tadi dipakai untuk membungkus bekicot itu dicucinya menggunakan air garam tersebut. Selanjutnya, ia mengelap seluruh benda-benda yang ada di dapur, sementara mulutnya terus gembrengeng membaca mantra. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kuning mulai terasa haus, tapi dia belum berani minum karena di dalam penglihatannya air putih yang ada di dalam galon itu tampak kotor. Karena Kuning memang orang kampung sejatinya, jadi dia tidak punya pikiran untuk minta ke tetangga. Lagi pula, ini akan menjadi pelajaran berharga buat Sofia. 10 menit kemudian, dia berjalan keluar gerbang, lalu belok kiri. Kebetulan, di samping rumah yang gandeng dengan rumah Sofia, ada seorang perempuan yang sedang mencuci mobil.
Kuning berbasa-basi sebentar, dan dari basa-basi itu dia tahu bahwa perempuan yang sedang mencuci mobil itu adalah pembantu di rumah itu. Dia orang Indonesia, hati Kuning melonjak kegirangan. Ya, perempuan itu bernama Juan, dia asli Bandung. Akhirnya, dia minta air putih dari Juan. Juan sempat mengerutkan keningnya dengan wajah penuh tanya. Kuning yang sadar dengan apa yang ada di pikiran Juan segera berbisik di telinga Juan. Entah apa yang Kuning bisikan, tapi kemudian Juan tersenyum dan bergegas masuk ke dalam rumah. Juan kembali dengan membawa sebotol air putih. Setelah mengucapkan terima kasih, Kuning pun kembali ke rumah. Dia sangat terkejut saat dia kembali. Sofia telah berdiri di depan pintu sambil bersedekap dengan tatapan marah. Sepertinya ini akan menyenangkan batin Kuning. Dalam hati dia tertawa. Dia mendekati Sofia dengan wajah tidak bersalah. Dia lalu mengucapkan selamat pagi dan berbasa-basi dengan menanyakan keadaan Sofia. Sofia jelas sekali berusaha menyembunyikan kemarahannya, berusaha mengulas senyum serama mungkin. Jelas dia gagal. Kuning malah mengejeknya dengan mengayunkan botol air minumnya saat ia berbicara dengan Sofia. Sofia pun akhirnya berlalu. Jelas terlihat kemarahan di wajahnya, memunggungi Kuning dan melangkah pergi. Kuning tersenyum geli. Tiba-tiba di otak Kuning muncullah ide gila. Sofia, tunggu. Sofia menghentikan langkah, wajahnya nampak kesal. Sini, kutunjukkan sesuatu. Sofia membalikkan tubuhnya, tersenyum. Ya, senyum yang dipaksakan. Kuning melambaikan tangannya, lalu ngeloyor berjalan ke arah dapur. Saat keduanya sudah berada di dapur, Kuning meminta Sofia untuk memperhatikan air galon yang ada di atas dispenser. Mata Sofia terbelalak tidak percaya. Sedetik kemudian ekspresinya berubah ketakutan. Tubuhnya terhuyung hampir roboh. Dia bersandar pada meja yang menempel di dinding dapur. Kuning tersenyum tipis, mengayunkan botol air yang dipegangnya, dan tanpa berkata apa-apa, Kuning meninggalkan Sofia masuk ke dalam kamar. Setengah 7 pagi, Andrew menuruni anak tangga. Bocah yang baru saja beranjak remaja itu terlihat masih memakai baju tidurnya. Dia lalu menuju dapur dan sangat terkejut saat melihat ibunya di dapur berdiri mematung dengan tubuh gemetaran. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong. Andrew lalu mendekati ibunya, kemudian ia menyapanya. Namun ibunya seperti tidak melihatnya. Andrew mengibaskan telapak tangannya di depan wajah ibunya. Sofia tidak berkedip. Andrew menyentuh bahu ibunya dan berkata, "Mom, are you okay?" Sofia tersentak kaget. "Andrew, sejak kapan kamu di sini?" ucap Sofia bertanya bingung. Andrew lalu membimbing ibunya untuk keluar dari dapur dan menuju meja makan. Dibimbingnya sang ibu untuk duduk, lalu digenggamnya kedua telapak tangan ibunya. Sangat hati-hati ia berbicara. "Mom, aku tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Ada apa?" Sofia tampak bingung. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Dia tidak mungkin bercerita tentang apa yang dilakukannya, rencana yang telah dia buat untuk Kuning kepada putranya. "Andre, ibumu baik-baik saja. Mungkin mamamu hanya kecapean. Mamamu pulang terlambat semalam dan harus bangun pagi-pagi." Sofia dan Andre secara bersamaan menoleh ke asal suara. Kuning berdiri tidak jauh dari mereka berdua. Sofia benar-benar tertolong oleh penjelasan Kuning. Tergagap, Sofia menjawab, "Ya, dia benar. Aku mungkin hanya sedikit lelah." "Ya sudah, Mam, balik tidur Gi," pinta Andre kemudian. Jelas dari ekspresinya, Andre tidak puas dengan penjelasan Kuning dan jawaban ibunya. Dia tetap mampu membaca bahwa memang ada yang salah, tapi dia tidak ingin berdebat. Terlalu pagi untuk memulai suatu perdebatan. Lagi pula, hari ini dia ada ujian penting di sekolah. Dia tidak mau merusak harinya dengan memulai perdebatan dengan ibunya. Tiba-tiba, Sofia berdiri lalu meminta putranya untuk kembali ke atas. Dia juga berpesan kepada Andrew untuk meminta kepada ayahnya memberikan mereka untuk Andrew, Gary, dan Mike sarapan dalam perjalanan ke sekolah. Andrew menuruti ibunya. Ketika putranya terlihat mulai menaiki anak tangga, Sofia memasuki dapur. Dia lalu membuang air yang ada di dalam galon, kemudian keluar dari dapur dan mengunci pintunya. Sebelum kembali ke atas,
Dia terlihat melirik Kuning dengan tatapan yang sulit diartikan. Pagi itu berlalu, siang hari, ketika semua orang sudah pergi, hanya tinggal Kuning dan kakek. Terlihat tukang kebun mulai memarkirkan sepeda motornya di depan rumah sebelah kanan, lalu dia membuka gerbang berjalan memasuki halaman. Kuning buru-buru naik ke atas, memasuki ruang perpustakaan. Kakek yang menyaksikan tingkah Kuning hanya memperhatikan dengan ekspresi datar. Kuning di sini baru sadar. Kemarin kakek kemana ya saat aku dikasari? Vincent juga tidak menampakkan batang hidungnya kemarin. Orang tua ini dan Vincent masih misteri lain di rumah ini. Belum lagi 30 menit Kuning berada di perpustakaan ketika sayup-sayup terdengar sirine ambulan dari arah depan rumah. Kuning berlari keluar dari perpustakaan, berlari menuruni anak tangga menuju halaman. Kakek berdiri mematung dengan tatapan panik. Sementara para medis sedang mengusung seseorang menggunakan tandu lalu memasukkannya ke dalam mobil ambulan. Kuning berlari menghambur, tapi pintu mobil ambulans sudah ditutup. Beberapa saat kemudian, mobil itu melaju meninggalkan halaman. Ketika mobil ambulans itu sudah menghilang, Kuning baru sadar bahwa sepeda motor milik tukang kebun hancur berkeping. Ekspresi wajah Kuning berubah ngeri. Beberapa saat kemudian, tatapan beralih kepada kakek yang masih mematung memperhatikannya. Tatapannya penuh tanya yang ditatap mengangkat bahu sebagai jawaban atas pertanyaan Kuning yang tak terucap, lalu memberi isyarat untuk masuk kemudian menutup pintu gerbang. Ya, bekicot hitam itu telah memakan tuannya. Sesungguhnya bekicot hitam itu dikirim oleh si tukang kebun untuk mencelakai Kuning. Tapi dengan kemampuannya, Kuning justru mengirim balik bekicot hitam itu kepada pemiliknya. Kuning berjalan di belakang kakek. Dia penasaran. Kenapa sepeda motor ditinggalkan begitu saja, batinnya? Nanti seseorang dari bengkel akan datang mengambil motor itu. Kakek tiba-tiba nyeletuk. Kuning kaget setengah mati. Kakek dapat membaca pikiranku atau cuma kebetulan? Batin Kuning bingung. Ini bukan kebetulan. Aku memang bisa membaca pikiranmu. Kuning menghentikan langkahnya sambil menutupi mulutnya. Tidak usah kaget. Apa kau pikir hanya keluargamu saja yang bisa melihat? Ini benar-benar kejutan, batinnya. Ketika mereka memasuki rumah, kakek mengajak Kuning duduk di meja makan, menatap Kuning dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu tahu, sesungguhnya Sofia bukanlah orang jahat, tapi ayah mertuanya lah yang telah membuatnya menjadi jahat. Ayah mertua? Ya, laki-laki yang mengalami kecelakaan tadi pagi adalah suami dari mantan istriku. Dia yang telah menjerumuskan Sofia hingga menjadi jahat seperti sekarang. Kuning hanya bisa melongo kalau mendengar penjelasan dari kakek. Dia mulai membaca bahwa ada kisah rumit di dalam keluarga ini. Kuning tercenung, pikirannya balik kepada kecelakaan tadi. Apakah kejadian tadi itu adalah jawaban dari permintaanku tadi pagi pada bekicot hitam? Kuning mengeluh dalam diam. Aku memang tidak memiliki penglihatan setajam sapu jagat. Aku tahu kau tidak memiliki penglihatan setajam adikmu, tapi Tuhan memberikanmu hati yang baik. Lagi-lagi kakek membuat Kuning terkejut. Itu sudah lebih dari cukup untuk menyelamatkan dirimu dari Sofia dan ayah mertuanya. Lanjut kakek kemudian. Baik, aku akan menuruti apapun nasihatmu, jawab Kuning tegas. Apa kamu yakin? Tentu. Kakek menatap Kuning tajam, kemudian ia berdiri mengulur tangan dan berucap, Nice to meet you, dear. Kuning meraih tangan kakek. Keduanya tersenyum penuh keyakinan, tampak harapan di dalam senyum keduanya. Oke, sekarang bagaimana kalau aku pesan makanan untuk makan siang? Aku tahu Sofia mengunci dapur, tawar kakek kemudian. Baik kek, saut Kuning senang. Anything Grandpa, seperti yang Anda ketahui, I'm Muslim. Kuning tampak tersipu. Ya. Aku tahu,
Kakek terkekeh, begitulah akhirnya mereka berdua makan siang bersama, tampak akrab mengobrol tentang banyak hal. Sore itu, kakek memberitahu Kuning bahwa Sofia menelpon memberitahu bahwa tukang kebun mengalami gegar otak ringan. Kaki kiri dan tangan kirinya patah, harus dioperasi. Sofia juga mengatakan jika tukang kebun itu telah mengalami kecelakaan yang tidak lazim. Kuning hanya tersenyum dalam hatinya. Ya, tukang kebun itu selalu memarkirkan sepeda motornya di sisi kanan halaman depan. Sore itu, ketika ia hendak pulang, sepeda motornya menabrak gerbang yang dalam keadaan terbuka dengan keras. Motornya melaju kencang dengan kecepatan tinggi. Ya, ini adalah kebiasaan buruk dari si tukang kebun. Dia menghidupkan motornya siap meluncur sebelum menutup pintu gerbang, dan dia akan melajukan motornya sambil menekan remote untuk menutup kembali pintu gerbang. Tukang kebun bercerita bahwa dia begitu yakin jika dia sudah menutup pintu gerbang. Dalam ingatannya, ia memacu sepeda motornya perlahan karena memang baru saja jalan. Selama ini, dia memang tidak pernah ngebut, jadi keterangannya berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Kakek tersenyum simpul, memandang Kuning penuh selidik, lalu ia berujar, "Yuk." Kuning mengernyitkan keningnya, kakek lalu melanjutkan kalimatnya, masih dengan tanda tanya. "Katakan, apa yang sebenarnya terjadi pagi tadi?" "Aku tidak melakukan apa-apa, kek," jawab Kuning cepat. "Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menemukan bekicot hitam yang sangat besar di dapur, lalu kubawa ke halaman dekat tempat biasa tukang kebun memarkirkan sepeda motornya. That's all." Kakek menatap Kuning dengan tajam. "Dia jujur. Aku tidak melihat kebohongan di bola matanya," batin kakek. "Kakek, trust me." Kakek masih tidak menjawab, masih terlihat berpikir keras. "Menurut kakek, apakah benar jika dia sendiri yang mengirimi bekicot hitam itu?" Tanya Kuning kemudian. Kakek tampak terkejut. Analisanya sama, tapi dia tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya diam dengan air muka yang sulit diartikan. Beberapa saat kemudian, kakek menyulut rokoknya. Dihisapnya pelan-pelan nikotin itu lalu dihembuskannya jelas. Kakek risau tapi masih berusaha menyembunyikan kerisauannya. Namun Kuning bisa membacanya dengan jelas ekspresi kakek. "Kakek, apakah Anda tahu kenapa Sofia membuang air dari dalam galon lalu mengunci dapur?" Coba kakek tanya, apa yang dia lihat tadi pagi? Panjang lebar Kuning berucap. Kakek hanya melirik Kuning sebentar. Cuek, dia melanjutkan menghisap rokoknya. Kuning mengeluh dalam hati. Orang tua ini sikap diamnya benar-benar bikin frustasi. Pembicaraan mereka terhenti sampai di situ karena Vincent dan anak-anak datang. Vincent membawakan sekalian makan malam, meski masih terlalu sore untuk makan malam. Kuning sibuk membantu Mike untuk mandi dan berganti baju lalu menyuapinya. Dan seperti biasa, selesai makan, Mike pasti meminta Kuning untuk menemaninya bersepeda di taman hingga hari menjadi gelap. Kuning agak lelah sebetulnya. Hatinya tidak terlalu siap menghadapi seluruh keruwetan yang terjadi di dalam keluarga ini. Yang dia bayangkan, dia akan memiliki dunia lain saat dia memutuskan untuk berangkat ke Singapura. Dunia selayaknya anak muda pada umumnya, bukan berurusan dengan hal-hal seperti ini. Gusti, Gusti. Kuning mengeluh dalam diam. Sore itu, langit temaram. Mega-mega merah sudah mulai berkumpul di ufuk barat. Matahari pun telah beristirahat di peraduan. Saat Kuning dan Mike mulai meninggalkan taman, hati Kuning carut-marut sesungguhnya. Tersiksa karena ia tidak pernah mendengar suara azan, tidak pernah mendengar suara orang mengaji. Dia sendiri tidak bisa sholat dengan benar dan membaca Al-Quran seperti biasanya. Ini baru minggu kedua aku di Singapura, tapi segala keruwetan yang harus kuhadapi benar-benar membuat waktu seolah berputar begitu lamban. Senja telah pun sampai di pintu malam saat Kuning dan Mike memasuki gerbang rumah. Langsung ke kamar mandi untuk kembali membantu Mike mandi. Setelahnya, mereka sibuk di ruang belajar bersama Gary. Kuning hanya perlu membimbing Gary dan Mike untuk belajar. Andre sudah bisa mengurus diri sendiri, cuma kadang-kadang masih manja jika soal makan. Kadang harus setengah dirayu dan setengah dipaksa untuk ia makan.
Apa semua orang kaya dan para pebisnis seperti ini? Mereka tidak punya waktu bahkan untuk anak-anaknya. Apakah benar uang lebih penting? Kuning memang masih baru di rumah itu, tapi Kuning bisa merasakan kerinduan anak-anak ini terhadap orang tua mereka. Orang tua mereka datang saat mereka sudah tidur. Anak-anak itu hanya bertemu sebentar sebelum mereka berangkat sekolah. Begitu hari mereka seterusnya berlalu. Pada hari libur saja, orang tuanya punya waktu sebentar untuk makan malam bersama, selebihnya juga sibuk dengan urusan masing-masing. Tukang kebun masih akan menjalani operasi untuk kaki dan tangannya besok. Berarti Sofia dan Vincent akan makin sibuk. Disinilah kakek mengambil perannya dan punya alasan untuk meminta dari Sofia agar menyerahkan Kuning padanya. Sofia pun tidak memiliki pilihan untuk menolak. Bukan hanya itu, kakek juga bilang bahwa Sofia tidak boleh menyentuh Kuning tanpa seizinnya. There is deal, ucap kakek tegas. Begitulah mulai hari di mana tukang kebun dioperasi. Kuning pun boleh membersihkan rumah, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, atau memasak untuk anak-anak, bahkan mengurus taman. Hari-harinya menjadi lebih berwarna, tidak lagi membosankan. Rupanya Tuhan punya rencana sendiri. Terlepas benar dan tidaknya bahwa yang mengirimkan bekicot itu adalah si tukang kebun, hanya Tuhanlah yang tahu. Nyatanya dia mengalami kecelakaan yang tidak masuk akal. Dan karena peristiwa ini, tukang kebun maupun Sofia sedikit sungkan dan berpikir 1000 kali jika ingin main-main dengan Kuning. Tanpa terasa 6 bulan pun telah berlalu hingga suatu pagi sebelum Kuning berangkat ke kantor. Hari itu hari Rabu. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu, Sofia yang membawa tamu tersebut. Kuning pun diminta untuk bersamanya menemuinya. Aku adalah asistennya. Sudah semestinya aku menuruti apa maunya. Tapi kenapa perasaanku menjadi was-was? Ini juga bukan pertama kalinya aku bersamanya menemui tamu. Ya, perasaan itu begitu kuat mengungkung meski kakek juga ada di sana. Tamunya lalu meminta Kuning untuk berdiri dan memintanya untuk melepaskan sepatu. Apaan sih ini orang? Tidak sopan, batin Kuning menggerutu. Sofia memelototinya, tak urung Kuning menurut. Tamunya memandangi Kuning dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kemudian tamunya itu juga meminta Kuning memunggunginya. Lagi-lagi Kuning hanya bisa menurut, karena Sofia lagi-lagi memelototinya hingga matanya seolah hampir keluar. Dengan sangat teliti, sang tamu memeriksa setiap inci dari tubuh Kuning, termasuk telapak tangan, jari kaki, dan juga telinganya. Tamunya sangat terkejut dan terlihat ketakutan saat dia memeriksa telinga Kuning sebelah kanan. Tiba-tiba tubuhnya gemetar. Dia mundur beberapa langkah lalu jatuh terduduk. Kakek tercekat. Begitupun Sofia. Buru-buru Sofia membimbing tamunya itu untuk segera berdiri, membawanya ke sofa lalu mengambilkan air putih. Setelah tamunya meminum air putih, dia tampak lebih tenang. Beberapa saat kemudian, dia lalu meminta Kuning untuk mendekat. Ragu-ragu, Kuning mendekat. Apa yang kamu miliki? Tanya tamunya datar. Kuning tampak bingung. Tamunya menatapnya tajam, mengintimidasi. Sementara Kuning masih berusaha mencerna maksud dari pertanyaan tamunya. Akhirnya bibirnya berucap lirih. Aku tidak punya apa-apa kecuali diriku sendiri dan Tuhan, jawab Kuning tegas. Tamunya tersenyum, masih menatap Kuning dengan tajam. Saya sungguh-sungguh, saya memang tidak memiliki apa-apa. Kuning tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, sang tamu menyela. Ya, aku mengerti. Kali ini tamunya tersenyum tulus. Dan kamu Sofia, kamu sangat beruntung karena dia ada di sini. Kamu harus menjaganya dengan baik. Tamunya sangat serius menatap Sofia saat mengucapkan kalimatnya. Sofia tampak semakin bingung, tidak percaya dengan ucapan sang tamu. Kepala Sofia tiba-tiba terasa berputar, lalu semua menjadi gelap. Geragapan Kuning berusaha meraih tubuh Sofia, tapi sudah terlambat. Semua terjadi begitu cepat. Tanpa memperdulikan Sofia yang jatuh tersungkur, sang tamu menyeret kakek meninggalkan ruang tamu, membawanya ke halaman. Lalu dia berbisik di telinga kakek. Entah apa yang dibisikkan tamunya.
kakek tersenyum simpul dengan air muka yang sulit diartikan. Setelahnya mereka kembali ke ruang tamu. Tamunya melirik Sofia yang terbaring di sofa lalu berpindah ke Vincent. Vincent, istrimu tidak apa-apa. Biar Kuning nanti yang merawatnya. Ayo, antar aku ke bandara. Aku tidak mau ketinggalan pesawat. Sang tamu melangkah pergi. Bye everyone, ucapnya sambil melambaikan tangan. Vincent masih bingung saat dia berlari mengejar tamunya. Sofia tersadar 30 menit kemudian. Kuning ada di sampingnya, kakek juga ada di situ. Sofia berusaha duduk. Kuning membantunya. Sofia masih tampak bingung. Kakek segera mendekat. Kuning, bisakah kau memberikan ruang untuk kami berdua? Ucap kakek kemudian. Baik, jawab Kuning. Kemudian ia undur diri. Kakek terlihat berbicara serius dengan Sofia. Dia itu adalah angka keberuntungan buatmu dan Vincent. Kamu hanya harus membiarkan aku mengurusnya. Jangan coba-coba melakukan hal buruk terhadapnya. Memang benar, Li Feng celaka karenanya. Tapi dia hanya sedang melindungi dirinya sendiri dari Li Feng. Bayangkan saja kalau sampai dia marah lalu menyerang Li Feng. Sudah, turuti kata-kataku. Lupakan semua rencanamu bersama Li Feng untuk menumbalkannya. Sofia nampak tercenung. Dia menatap kakek ragu. Kalau kau memang masih tidak percaya, kau bisa telepon tamumu dan tanya sendiri padanya. Ucap kakek kemudian. Rupanya kakek membaca keraguan di mata Sofia. Sofia menghela nafas panjang berkali-kali. Apakah dia mengatakan alasan kenapa dia takut saat melihat telinga Kuning? Ya, dia bilang. Apa yang dia bilang? Katanya dia melihat ayahnya Kuning sedang berjalan diikuti oleh ribuan ular. Saking banyaknya ular-ular itu sampai memenuhi jalanan yang mereka lalui. Demi mendengar keterangan kakek, Sofia semakin tidak percaya. Namun dia merasakan aura yang begitu kuat mengungkung nyalinya, menimbulkan kengerian. Maksudmu? Sofia masih bertanya, berusaha menegaskan maksud dari penglihatan sang biksu. Meski dia merasakan aura yang ganjil, tapi logikanya masih membantah kebenaran dari penglihatan sang biksu. Tanyakan sendiri pada tamumu tadi. Telepon dia. Kau juga tidak akan percaya dengan apa yang aku katakan. Jawab kakek datar seolah mengerti keraguan Sofia. Just tell me. Itu artinya adalah Ayah Kuning bukan orang sembarangan. Dia bukan orang yang tepat untuk diusik, apalagi dijadikan musuh. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lanjut Sofia kemudian. Kau harus berdamai dengan Kuning. Jawab kakek singkat. Sofia kembali diam, tapi kali ini wajahnya terlihat lebih lega, tampak pasrah. Lalu bagaimana dengan tai lalat di hidungnya? Tiba-tiba Sofia mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak kakek duga. Kakek tidak menyangka bahwa menantunya akan sedetail itu. Lama kakek menatap Sofia. Akhirnya ia pun berucap. Aku yakin ramalan itu benar. Dia akan membawa keberuntungan bagimu. Bisnismu akan berkembang pesat. Jari kaki nomor 2 lebih tinggi dari ibu jari. Itulah yang akan mendorong bisnismu berkembang tanpa hambatan. Lalu, apa sudah semua? Tanya Sofia makin bersemangat. Lagi-lagi kakek terkejut atas pertanyaan Sofia. Ya, satu-satunya orang yang akan menyelamatkan rumah tanggamu saat rumah tanggamu di ujung tanduk. Saat Vincent berkhianat, Kuning adalah satu-satunya orang yang akan bisa kau percaya. Nonsen. Bagaimana mungkin bocah ingusan itu yang akan menolongku? Aku juga tidak tahu bagaimana dia akan menolongmu. Namun itulah yang kulihat. Dan itu juga yang dikatakan tamumu. Percakapan itu berhenti sampai di situ. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Setelah beberapa lama kakek berucap. Apa masih ada hal lain yang ingin kau ketahui? Aku pasrah. Sepertinya aku mulai mempercayaimu. Jawab Sofia. Aku akan pergi ke kantor dan aku akan menjemputmu serta Kuning untuk makan malam.
Mobil yang dikemudikan Sofia melaju dengan kecepatan sedang meninggalkan woodland untuk menuju Bukit Timah. Tadinya Kuning berpikir bahwa mereka akan makan malam di sebuah restoran, tapi ternyata mereka makan malam di rumah adiknya Vincent yang sekaligus rumah ibunya Vincent dan juga si tukang kebun. Secara resmi, Kuning diperkenalkan dengan mereka, seluruh anggota keluarga. Si tukang kebun juga terlihat ramah meski aura gelapnya masih terasa. Semua berjalan seperti biasa hingga saat acara makan malam selesai. Kuning ke kamar mandi dan ia sangat terkejut saat seseorang tiba-tiba mendorong tubuhnya, menghempaskannya ke arah tembok sambil menutup mulutnya. Tatapannya terlihat mengintimidasi, memberikannya isyarat agar tidak bersuara. Kuning meronta, tapi dia sudah terkunci mati, tidak bisa bergerak. Perempuan itu menodongkan pisau kepadanya. Sedetik kemudian, perempuan itu memasukkan sesuatu ke dalam saku baju Kuning. Kemudian, ia melepaskan Kuning dan pergi dari tempat itu sambil memberikan isyarat kepada Kuning untuk menutup mulutnya. Dia meletakkan kedua jarinya di depan bibir, seolah sedang menutup resleting. Kuning masih terpaku ketakutan, berusaha memahami apa yang terjadi. Setelah Kuning bisa menguasai dirinya, dia mulai membasuh mukanya. Kemudian dia memeriksa saku bajunya, ternyata sebuah surat. Tadinya dia berniat membacanya, namun diurungkan karena Sofia memanggilnya. Mereka pun pulang agak telat, malam. Kuning langsung masuk kamar. Buru-buru ia membuka surat itu. Dia rasanya tidak percaya. Dibacanya berulang-ulang. Pagi itu berjalan seperti biasa. Dia harus pergi ke kantor hari ini karena ada meeting dengan desainer dari Bandung. Namun pagi-pagi Sofia memberitahukannya bahwa meetingnya pindah ke rumah, jadi Kuning pun tidak perlu pergi ke kantor. Semua berkas akan diantar oleh office boy. Ada sedikit kerumitan di meeting pagi itu. Sofia sedikit bersitegang dengan desainer tentang sebuah konsep. Karena jengah, akhirnya Kuning bersuara. Ternyata idenya justru menjadi titik tengah yang akan mereka pilih. Sofia jelas terkejut dengan ide cemerlang dari Kuning. Begitupun sang desainer, asisten yang sama sekali tidak pernah diperhitungkan. Yang mereka pikir hanyalah tukang yang bisa disuruh ke sana kemari, justru membuat mereka semua tercengang pagi itu. Begitulah. Hari pun terus berlalu. Kuning terus memberikan kejutan-kejutan baru kepada Sofia dan juga keluarganya. Kuning memang tidak lagi tersentuh atau membiarkan dirinya disentuh oleh ulah Sofia dan juga tukang kebun. Strategi yang dipakai kakek memang menguntungkan Kuning. Dan entah disadari atau tidak oleh kakek, itu sangat menolong Kuning. Mungkin juga memang itu cara Tuhan untuk menyelamatkan Kuning. Dia diserahkan rumah, bertanggung jawab untuk segala hal, termasuk asisten rumah tangga dan tukang kebun sekarang di bawah pengawasannya. Sebagai manusia biasa, sebenarnya itu agak berat. Ia harus bekerja 18 jam per hari karena sekarang dari A sampai Z Kuninglah yang harus mengurus. Saat ia mengeluhkan hal ini pada orang tuanya, kepada ayahnya Pak Mat lewat surat, Pak Mat malah tertawa ngakak. Pak Mat bilang bahwa 3 jam itu sudah terlalu banyak. Kuning hanya bisa masuk kamar setelah pukul 12 malam karena dia harus menemani Gary dan Mike di dalam kamarnya hingga Sofia pulang kantor. Sofia jarang sekali pulang di bawah jam 12 malam. Kakek pun hanya akan naik ke atas menggantikan posisinya saat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Terkadang Kuning mengeluh sunyi, berteriak dalam diam, meronta. Seandainya dia punya kewenangan, dia ingin mengajak Tuhan berkelahi, tapi memang tidak memiliki kewenangan, jadi ia hanya bisa berkeluh kesah. Kenapa aku yang mesti ditumbalkan untuk kejayaan mereka? Ya, bisa saja Kuning menyerah, memutuskan berhenti, tapi itu berarti dia akan dituntut untuk membayar penalti. Bisnis Sofia terus berkembang, begitupun bisnis milik Vincent. Namun, Kuning tidak pernah sembuh dari batuk, bahkan ia sering muntah darah tiba-tiba. Kuning selalu menyembunyikan hal ini dari mereka semua. Batuknya memang tidak bisa disembunyikan, tapi muntah darahnya dengan rapi bisa disembunyikan.
Dengan manisnya seolah tidak bersalah, Sofia membawanya pergi ke dokter. Selalu dengan rapi, Kuning juga mampu bersembunyi dari analisa dokter. Dan inilah malapetaka yang sesungguhnya. Dia sakit, perlu penanganan intensif dari dokter, tapi justru harus terus menyembunyikan sakitnya dari dokter. Aku hanya perlu untuk tetap hidup, menghabiskan kontrak dan kembali ke Indonesia. Ya, karena hanya kontrak itu yang mampu menyelamatkannya, jadi yang dilakukannya hanyalah bertahan tanpa pernah menyerang balik. Posisinya yang terus dituntut selalu waspada, terus-menerus harus mengobati diri sendiri. Kuning tidak pernah jeda semalam pun dari semedi. Begitulah waktu terus berlalu. Setahun telah pun berlalu ketika tiba-tiba di kantor ada desas-desus yang mengganggu telinga Kuning. Tersiar kabar yang begitu santer. Semua orang mulai memperhatikannya dan berusaha mencuri perhatiannya. Mereka bilang, Vincent dan Sofia menjadi bertambah kaya karena Kuning. Ya, mereka bilang karena tai lalat yang ada di hidung Kuning dan salah satu jari kakinya. Jari kaki yang lebih tinggi dari jari jempol. Rutu Kuning geram. Kuning menjadi risih meladeni tingkah teman-temannya di kantor. Dia berdalih dengan selalu hanya menjawab, "Are you kidding?" Namun rupanya hal itu sudah jadi paten. Kuning mulai mendapat perlakuan istimewa dari teman-temannya di kantor, dan ini benar-benar membuat Kuning jengah. Ada satu hal yang tidak Kuning sadari. Dari semua hingar-bingar keruwetan yang ia hadapi serta ia harus tanggung, ternyata telah menuntunnya kepada satu titik, jejak marang pangeran. Dan karena hal ini, dia mencapai satu titik iso nduding. Begitulah hari-hari membosankan dilaluinya. Segala kemewahan yang diberikan Sofia tidak mampu mengobati rasa sepinya. Sofia sering memberikannya kejutan dengan membelikannya pakaian dari brand-brand ternama. Dari ujung kaki sampai ujung rambut selalu dipenuhi dengan barang-barang mewah. Sofia pun juga rutin membawa Kuning ke salon untuk perawatan kulit dan juga menata rambut. Selain itu, Sofia sering memberi liburan ke luar negeri bersama anak-anak, menempatkan mereka dengan VIP flight dan hotel bintang 5, makan di restoran mewah dengan pelayanan terbaik. Tapi, apa itu setimpal? Ya, nyatanya Sofia tidak pernah memberikannya liburan ke Indonesia. Kuning tidak pernah percaya bahwa orang semodel Sofia akan memikirkan betapa sepinya hidup Kuning. Semua yang diberikannya is nothing. 6 bulan sebelum finish kontrak, Vincent dan Sofia sedang benar-benar berada di puncak kejayaan. Bisnis mereka berkembang sangat pesat dan menghasilkan jutaan dolar. Seperti yang sudah diramalkan oleh kakek dan biksu, rumah tangga Sofia dan Vincent mengalami goncangan. Ya, Vincent jatuh cinta pada seorang pelacur di Indonesia. Pelacur ini terus mengeruk uangnya, menjauhkan Vincent dari Sofia dan juga keluarganya. Hingga suatu pagi, Sofia memutuskan melenggang dari rumah dan membawa koper untuk tinggal di hotel. Tinggal anak-anak di rumah bersama Kuning dan kakek. Ada sopir perusahaan yang mengantar mereka untuk ke sekolah. Sepertinya Andre curiga akan hal ini karena selama ini orang tuanya tidak pernah pergi secara bersamaan. Secara khusus, Andre mengajak Kuning duduk bareng hanya untuk membicarakan hal ini. Tolong katakan apa yang sebenarnya terjadi. Andre memulai percakapan. Andre, apa maksudmu? Aku tidak ngerti apa yang sedang kamu bicarakan. Jawab Kuning menghindar. Please, jangan memperlakukanku seperti anak kecil. Aku sudah remaja. Aku punya hak untuk tahu. Andre menatap Kuning tajam. Kuning mencoba tertawa, namun jelas tawanya hambar. Lalu Kuning berdiri membelakangi Andre karena Kuning tidak mau Andre membaca ekspresinya. Kau mungkin benar, tapi kau harus bertanya langsung kepada orang tuamu. Jawab Kuning masih menghindar. Apa kau pikir mereka mau bicara terus terang padaku? Jawab Andre. Kuning mengeluh dalam hati.
Anak ini memang cerdas. Kenapa aku harus berada di tengah-tengah kekacauan ini? Kuning masih berpikir keras bagaimana ia harus lari dari Andrew. Akhirnya ia berucap, Andrew, aku yakin kakek dan nenekmu tahu apa yang sedang terjadi. Dan kenapa kau tidak bertanya langsung kepadanya? Andrew tampak berpikir keras. Kuning, aku yakin kau tahu semuanya. Yang aku tidak mengerti, kenapa kau tidak mau cerita? Kuning hanya tersenyum kecut. Kau pasti paham posisiku. Andre menatap Kuning tajam. Beberapa saat kemudian, Andre tampak menyerah. Andre, tenanglah. Aku pasti akan membawa orang tuamu kembali ke rumah ini, ucap Kuning kemudian berusaha menenangkan. Kamu yakin bisa membawa mereka kembali? Kuning mengangguk pasti. Ya, namun aku butuh bantuanmu, lanjut Kuning. Anything, jawab Andre. Kuning lalu berbisik di telinga Andre. Entah apa yang dibisikannya, Andre tampak mengangguk pasti. Pembicaraan mereka pun akhirnya berakhir di situ. Hari itu berakhir seperti biasanya di meja makan untuk makan malam. Hanya saja anak-anak menjadi sangat diam ketika sedang berada di meja makan. Diamnya mereka pun akhirnya membuat kakek dan Kuning terenyuh. Jelas ada luka di mata keduanya yang berusaha ditekan, disembunyikan sebaik mungkin. Sejak hari itu, begitu banyak telepon masuk, umumnya berasal dari keluarga, meminta bicara dengan Kuning. Mereka menitipkan anak-anak kepada Kuning. Bahkan ayah dan bibinya Sofia datang secara khusus hanya untuk mengatakan nitip cucu. Kenapa di mana-mana perceraian itu selalu anak-anak yang menjadi korban? Ya, dari cerita ayah dan bibinya Sofia, ternyata Vincent dan Sofia menutup seluruh akses kepada keluarga. Ternyata Kuninglah satu-satunya akses yang masih terbuka karena anak-anak ada bersama Kuning. Dari sini Kuning pun paham, rupanya hanya Kuninglah yang mereka percayai. Kenapa Vincent dan Sofia mempercayaiku? Batin Kuning bingung. Setelah hampir 2 bulan Vincent dan Sofia tidak pulang, segala upaya yang ditempuh keluarga seolah tidak ada gunanya. Andrew mulai tidak mau berada di meja makan, bahkan sering mengunci diri di dalam kamar, tidak mau makan. Makanan yang ditaruh di depan pintu kamarnya oleh Kuning sering tidak disentuh. Sementara Gary dan Mike juga sering menangis karena merindukan ayah ibunya. Kakek dan Kuning sering kerepotan menangani mereka berdua. Akhirnya Kuning jengah, benar-benar fed up dengan tingkah mereka berdua. Kali ini dia sudah memutuskan ia akan menggunakan kekerasan. Apapun caranya, aku akan membawa mereka pulang meskipun harus pakai cara hitam. Sore itu Kuning datang menemui Sofia di hotel. Ia meminta Sofia untuk pulang. Kuning mencak-mencak, memaki Sofia habis-habisan. Entah keberanian dari mana. Bahkan Kuning berani mengatakan bahwa Sofia tidak layak menjadi ibu. Kuning mengatakan bahwa seorang ibu kadang tidak berhak memikirkan perasaannya, apalagi kebahagiaannya. Karena seorang ibu itu punya kewajiban atas putra-putrinya. Kebahagiaan mereka lah di atas segala-galanya. Kuning mengancam Sofia bahwa dia akan meninggalkan rumah jika Sofia tidak pulang. Sofia langsung menangis. Ia memeluk Kuning. Kuning membiarkan Sofia menghabiskan tangisnya. Sore itu, Kuning membawa Sofia pulang ke rumah. Di rumah Sofia mengharu biru. Tangis mereka pecah saat melihat ibunya datang. Gary dan Mike memeluk ibunya erat. Kuning berlari-lari kecil menaiki tangga menuju kamar Andrew. Seperti biasa, Andrew mengurung diri di kamar. Andrew, buka pintunya. Aku sudah membawa ibumu pulang, Andrew. Seperti dugaan Kuning, Andrew lalu membuka pintu, menghambur keluar. Dia berlari turun menuruni anak tangga. Kuning tampak lega. Dia menengadahkan wajahnya ke atas sambil memberikan cium jauh berkali-kali. Ya, itulah Kuning. Kadang konyol, masa Gustinnya dikasih cium jauh? Dalam hati Kuning berkata, satu pekerjaan berat telah selesai. Aku tinggal mengurus Vincent dan perempuan brengsek itu. Setelah dari kamar Andrew, dia berbelok ke perpustakaan, masuk ke perpustakaan, lalu mengunci pintu
Dari saluran telepon duduk yang ada di perpustakaan, Kuning mencoba menghubungi sekretarisnya Vincent dan minta disambungkan ke Vincent. Setelah tersambung, Kuning berbasa-basi sebentar, kemudian ia minta agar diizinkan untuk bicara dengan perempuan yang sekarang ada bersamanya. Vincent dengan tegas menolak. Kuning benar-benar kehilangan kesabaran. "Biarkan aku bicara pada pelacurmu." Vincent terdengar tertawa terbahak-bahak. "Kau pikir kau siapa? Ah? Berani-beraninya memerintahku. Kamu itu hanya..." Vincent di sini belum menyelesaikan kalimatnya ketika tiba-tiba perempuan cantik yang sedang bergelayut manja di pundaknya itu kesakitan sambil memegangi lehernya. Dia terbatuk-batuk lalu muntah darah. Darah muncrat dari mulutnya mengenai wajah Vincent. Vincent langsung berteriak histeris sementara perempuan itu terus memuntahkan darah segar. Dia berusaha berlari ke kamar mandi. Belum sampai ke kamar mandi, dia sudah tersungkur. Vincent sangat ketakutan, tubuhnya gemetar, ragu-ragu. Tangannya kembali meraih gagang telepon, tersentak saat di seberang suara Kuning berbicara mengintimidasi. "Tadi kau bertanya siapa diriku?" "Itulah jawabanku. Sebetulnya aku tidak ingin jadi siapa-siapa. Aku itu hanya muak dengan semua tingkahmu. Aku sudah capek mengurusi anak-anakmu dan keluargamu. Saat pelacurmu sudah sadar, kau tahu di mana bisa menemukanku. Jika kau tidak berani datang, itu artinya kau sedang memaksaku untuk berbuat lebih jauh. Dan satu lagi, jika pelacurmu mampus, kaulah yang pasti dituduh membunuhnya karena kau orang yang terakhir bersamanya. Dan kau pasti tahu berapa tahun kau akan berada di dalam penjara." Kuning langsung memutus sambungan telepon. Vincent jatuh terduduk memegangi kepalanya linglung. Tanpa diduga, malam itu Vincent pulang dengan penerbangan terakhir langsung menemui Kuning. Vincent membawa Kuning ke perpustakaan karena dia tidak ingin siapapun mendengar pembicaraan mereka. Ya, itu adalah pilihan terbaik karena memang ruangan perpustakaan adalah ruangan kedap suara. Begitu mereka masuk ke ruang perpustakaan, Vincent langsung mengunci pintunya. Dia menatap tajam perempuan muda di hadapannya. Kuning bergidik ngeri. "Katakan, berapa kau mau duitnya? Hah?" Akhirnya Vincent bersuara. Kuning sangat terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Dia tidak percaya kalau itulah yang keluar dari mulut Vincent. Kuning yang tadi bergidik dengan tatapan Vincent kini berubah sinis. Dia menatap tajam laki-laki di hadapannya. Giginya gemeretak menahan amarah. Sedetik kemudian, plak! Kuning menampar Vincent dengan keras. Vincent sudah tidak dapat mengelak dengan serangan tiba-tiba dan tak terduga. Refleks, Vincent mencengkram leher Kuning. Dicekiknya kuat-kuat. Kuning sampai sulit bernafas, meronta-ronta, terbata memohon untuk dilepaskan. Tapi rupanya Vincent sudah kalap. Ia mencekik Kuning semakin kuat. Kuning yang memang sudah terdesak mulai memejamkan mata, pasrah. Dan sedetik kemudian tampak Vincent melepaskan cengkramannya. Ia terlihat sangat kesakitan sambil memegangi lehernya. Yang terjadi kemudian persis yang terjadi dengan kekasihnya. "Aku tidak pernah komplain atau berkata sepatah kata pun saat dirimu, Sofia, dan keluargamu menyakiti berulang-ulang selama 2 tahun. Kau dan keluargamu memperlakukanku seperti budak, bahkan seperti binatang. Aku hanya diam. Bahkan kau mempergunakan anak-anakmu untuk menyerangku. Terus berulang kalian menciptakan perang denganku." Kuning berbicara pelan, namun jelas dia sangat marah. "Dan apa yang kulakukan hari ini? Semuanya demi anak-anakmu. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan di luaran sana, tapi kau harus membangun kembali hubungan baikmu dengan Sofia dan anak-anakmu. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Kuning meninggalkan Vincent. Keluar dari perpustakaan, Vincent menatap punggung Kuning dengan kemarahan dan kebencian sambil masih memegangi dadanya. Sejurus kemudian ia berdiri, berjalan sempoyongan menuju kamar Sofia, menggedor-gedor pintu dengan tenaga yang tersisa. Sofia membuka pintu, matanya membulat sempurna kala melihat Vincent berdiri di depan pintu berlumuran darah. Belum sempat Sofia mengatakan apa-apa,
tubuh Vincent limbung jatuh ke pelukan Sofia. Begitulah, keluarga itu bersatu kembali. Sofia merawat Vincent dengan penuh kasih sayang. Menyadarkan Vincent atas kesalahannya, Kuning dipulangkan setelah Vincent keluar dari rumah sakit. Sofia yang tidak mengerti apa yang terjadi tidak setuju dengan keputusan Vincent. Namun akhirnya dia menyerah saat Vincent bersikukuh dengan keputusannya. Anak-anak diungsikan ke luar negeri sebelum Kuning dipulangkan karena anak-anak memang sangat dekat dengan Kuning. Sofia dan Vincent tidak ingin melihat anak-anaknya menangis. Kuning meminta tiket pulang dengan penerbangan Singapura Denpasar. Dia dijemput oleh seluruh keluarganya di Bandara Ngurah Rai. Kuning sangat terkejut saat Bapak tidak ada di sana, padahal Bapak adalah orang yang sangat dia rindukan. Kuning yakin Bapak juga sangat merindukannya. Loh, kenapa Bapak tidak datang? Hanya ada dua kemungkinan. Bapak tidak baik-baik saja, atau aku yang telah berbuat kesalahan fatal. Dari keterangan ibu dan adiknya, Bapak baik-baik saja. Itu berarti aku berbuat kesalahan fatal. Akhirnya mereka pun sampai di rumah. Mobil yang mereka tumpangi memasuki halaman. Bapak terlihat berdiri di pendopo memunggungi halaman sambil bondo tangan. Hati Kuning kecut. Dia tahu Bapak marah. Dia berlari ke pendopo langsung menekuk lutut. Awakmu ngerti opo salahmu, Nduk? Alih-alih menyambut sungkem dari putrinya, Pak Mat malah mengajukan pertanyaannya. Ya Pak, saya mengerti. Jadi itu hasil dari tirakat dan semedimu, cuma bisa berbuat kasar. 2 tahun kamu disiksa oleh Sofia dan ante-antenya. Kamu masih juga tidak belajar. Kuning tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Matanya mulai berair, takut bercampur rasa bersalah. Kasumi tampak hanya bisa terpaku terenyuh. Begitupun Sapu Jagat. Kesalahan yang dilakukan Kuning memang fatal di mata keluarganya, meskipun maksudnya baik. Telah pun menyelamatkan Sofia dan keluarganya, namun berlaku kasar untuk keluarga Pak Mat tetap saja sebuah kesalahan fatal. Mereka semua tersentak saat Pak Mat mengangkat tangan kanannya. Kemudian entah dari mana di tangannya kini sudah memegang sebuah cambuk berwarna merah. Kasumi dan Sapu Jagat hampir bersamaan berucap, "Naga bumi." Mata mereka terbelalak sambil menutup mulut. Beberapa saat kemudian Kasumi dan Sapu Jagat berlari mendekat, menekuk lututnya. "Lemat, mohon maafkan kesalahan Kuning." Suara Kasumi gemetar, air matanya jatuh membasahi pipi. "Nji Pak, Bu, leres. Kulo nyuwun Bapak saged ngapura Mbayu." Suara Sapu Jagat juga gemetar. Pak Mat mengibaskan tangan kirinya. Kasumi dan Sapu Jagat terpental jauh dari tempatnya. Dengan jari telunjuk, Pak Mat membuat lingkaran. Kuning dan dirinya ada di dalam lingkaran itu. Lalu Pak Mat mulai mencambuk punggung Kuning. Kuning sama sekali tidak bersuara. Air matanya mengalir deras dalam diam. Begitupun Pak Mat terus mencambuk putrinya sambil berurai air mata. Nampak luka yang dalam dari sorot mata Pak Mat. Begitupun Kasumi dan Sapu Jagat, keduanya berurai air mata. Sorot mata keduanya tidak berbeda dengan Pak Mat, menyiratkan luka yang dalam. Pak Mat berhenti mencambuk saat Kuning terkulai pingsan. Dia meletakkan cambuknya di samping Kuning lalu keluar dari lingkaran masuk rumah. Kasumi dan Sapu Jagat menghambur, tapi mereka berdua tidak bisa menembus lingkaran yang dibuat oleh Pak Mat. Menyadari hal itu, Sapu Jagat langsung duduk bersila, memejamkan mata. Melihat Sapu Jagat duduk bersila, Kasumi berlari ke dalam rumah menemui suaminya. Kasumi mencak-mencak tidak karuan. Sepatah kata pun Pak Mat tidak menjawab. Akhirnya mereka berdua tenggelam dalam tangis. 3 hari 3 malam Kuning pingsan. Saat terbangun, yang dia lihat pertama kali adalah naga bumi yang sedang melingkarinya. Rupanya Pak Mat sengaja meninggalkan naga bumi untuk menjaganya. Kuning berusaha duduk, matanya memindai ke segala arah.
Belum lagi penuh kesadarannya, naga bumi telah pun mendorong Kuning keluar dari lingkaran. Kuning terjerembab tepat di depan Sapu Jagat. Sapu Jagat membuka mata, memeluk sang kakak sambil menangis. Setelah Sapu Jagat puas menangis, ia memapak kakaknya masuk rumah. Pak Mat merentangkan tangan lebar. Kuning tergesa menghambur. Ayah dan anak itu berpelukan erat sambil menangis. Kuning tengkurap di kamarnya, punggungnya ditelanjangi oleh Sapu Jagat lalu diolesi ramuan buatan Kasumi. Lukanya cukup dalam, dia sampai terlihat meringis kesakitan saat Sapu Jagat mulai menyentuh punggungnya. Padahal Sapu Jagat melakukannya dengan sangat hati-hati. Ketika seluruh punggungnya yang terluka sudah diolesi ramuan obat, Sapu Jagat memasang kembali baju kakaknya, berbisik pelan di telinga sang kakak. "Istirahat ya Mbak, tidur. Aku tahu 2 tahun ini kau tidak pernah benar-benar tidur." Sapu Jagat mengusap air matanya. Kuning memejamkan mata, menahan perih di dalam dada. Sakit di punggungnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan derita yang dialaminya selama 2 tahun ini. "Kau benar, Dok. Aku ingin istirahat, ingin tidur," batinnya seolah menina bobokan anak kecil. Sapu Jagat uro-uro lagu Nina Bobo khas Timur Tengah. Kuning seperti anak kecil terhipnotis oleh lagu yang didendangkan adiknya. Dia pun terlelap. Sapu Jagat menyelimuti sang kakak, mematikan lampu kamarnya. Hati-hati ia menutup pintu agar kakaknya tidak terganggu. Di pintu kamar Kuning, Pak Mat menggantung naga bumi. Sapu Jagat tampak menghela nafas kesal saat memandangi naga bumi. "Apa memang keterlaluan? Apa belum cukup semua penderitaan yang harus diterima Mbak Yu dan masih saja meletakkan naga bumi di sini?" "Kekuatannya memang telah diambil oleh naga bumi, tapi itu masih mungkin kembali. Karena di dalam diri Mbak Ayumu itu masih ada ayang-ayang kembar dan kabel getih yang kau tanam. Bapak hanya waspada, Dok, karena Mbak Ayumu itu tidak dapat mengendalikan amarahnya." Bapak berdiri tak jauh dari Sapu Jagat, menatap pintu kamar putrinya. Terenyuh, Sapu Jagat tertunduk, tidak berani mengangkat kepala. "Dok, Sapu Jagat, Bapak tidak memiliki pilihan." Sapu Jagat hanya sedikit mengangkat kepalanya, beku, ekspresinya sulit diartikan. "Mbak Yumu itu menguasai totok nyowo dengan sangat sempurna, bahkan setara dengan Mbak Putrimu, Sumila. Namun Mbak Yumu ini belum bisa ngerekso nafsunya dewe. Jika ini dibiarkan, mungkin kita semua tak akan lagi mampu mengendalikannya." "Wes bendok, Bayumu ben dadi wong biasa ae. Yo sembulek besok-besok pangeran ngersake." Pak Mat menggantung kalimatnya, menatap Sapu Jagat penuh harap. Akhirnya Sapu Jagat menatap Pak Mat, mengangguk pasti. "Bapak benar. Aku pun dapat merasakan ada kekuatan yang sangat besar yang melebihi apapun dari dalam diri Mbak Ayu. Bahkan kekuatan itu pun bisa menelan kami semua." Sapu Jagat terpaku, ngeri. "Aku tahu benar sifat Mbak Ayu. Susah dibaca, selengean, bengal, kadang arogan. Ya, apa yang dilakukan terhadap Vincent dan kekasihnya benar-benar di luar dugaan. Apa mungkin semua itu terjadi di luar nalarnya? Jika itu di luar nalarnya, berarti ada sesuatu dalam diri kakaknya yang mendominasi dirinya. Sekarang Sapu Jagat faham kenapa bapaknya begitu keras terhadap kakaknya. Ternyata ada sesuatu yang lebih buruk yang mengincar Mbak Yu dari apa yang terjadi di Singapura. "Yondo, itu adalah perbuatan si tukang kebun. Untungnya Mbak Yumu istiqomah dengan sholatnya. Jika tidak, mungkin kita sudah kehilangan Mbak Yumu. Jika Mbak Yumu sampai membunuh, Bapak juga tidak akan pernah mengampuninya. Bapak menaruh naga bumi di sini karena Bapak tahu naga bumi dekat dengan Mbak Yumu sejak kecil. Bapak
mendapatkan naga bumi saat bayumu ada di dalam kandungan ibumu. Sapu jagat tertegun mendengar bapak berbicara panjang lebar. Aku hanya berharap Bayu Legowo karena hampir seluruh kekuatannya hilang batinnya. Pak, apa tidak ada cara lain untuk membalikan keadaan? Bukan itu poinnya, Dok. Bapak bisa saja mengembalikan semuanya sekarang. Tapi kalau sampai terjadi lagi bagaimana? Yang perlu ditata itu adalah hati dan juga sikap dari Bayumu dalam menghadapi sebuah masalah. Apa benar? Batin Sapu Jagat. Akhirnya Sapu Jagat undur diri. Sebelum pergi, ia tertegun sebentar memandangi naga bumi yang tergantung manis di pintu kamar kakaknya. Dulu, naga bumi pernah gagal menjaga Mbak Yu. Fatal, Mbak Yu sempat buta. Beruntung salah satu temannya bapak baik hati, turun dari tapanya hanya demi mengobati Mbak Yu. Hati Sapu Jagat tidak bisa tenang, meninggalkan sang kakak bersama naga bumi. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menentang keputusan bapak? Dia balik lagi memutuskan untuk menyampaikan hal ini pada bapaknya. Bapak seolah dapat membaca pikiran Sapu Jagat. Kau mengkhawatirkan kondisi Bayumu. Iya pak, jawab Sapu Jagat tersipu. Bapak paham. Dulu naga bumi pancen tau lenonanging opo awakmu gak percaya sama bapak. Pamat menatap putrinya dengan senyuman yang membuat Nyai Sapu Jagat semakin tersipu. Rasa sayangnya terhadap kakaknya kadang membuat otaknya tidak bisa berpikir rasional. Hari terus berlalu, Kuning berangsur membaik, punggungnya sudah mulai mengering. Kasumi pun masih terus membuatkan ramuan untuk putrinya. Kadang ia khawatir, bagaimana jika ramuan yang dibuat tidak dapat mengembalikan kulitnya seperti semula? Sapu Jagat dan Kasumi sering memperhatikan Kuning dari kejauhan. Tubuhnya sangat kurus hingga tinggal kulit dan tulang. Kulitnya pun juga pucat, wajahnya tirus dengan sorot mata tanpa cahaya. Kadang Kasumi menyesal. Mengapa aku mengizinkannya pergi ke Singapura? Pemikiran Sapu Jagat juga tidak jauh berbeda dengan ibunya. Kenapa dulu aku tidak mencegah Mbak Yu pergi ke Singapura? Apa sebetulnya yang sedang berusaha Tuhan tunjukkan pada kami? Putus asa, Sapu Jagat mulai mempertanyakan peran Tuhan dalam hal ini. 3 bulan kemudian, Kuning mendapati surat undangan untuk mengajar bahasa Inggris di 2 sekolah yang berbeda. Satu sekolah dasar negeri dan satu lagi sekolah swasta unggulan. Kuning tadinya bingung mau mengambil yang mana, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk mengambil yang terakhir. Namun ternyata kepala sekolah dari sekolah dasar negeri secara khusus datang ke rumah meminta Kuning agar mau mengajar di sekolah yang dipimpinnya. Setelah dia rundingkan dengan kepala sekolah swasta unggulan, ternyata kepala sekolah itu tidak keberatan jika Kuning juga mengajar di sekolah dasar negeri, tinggal menyesuaikan waktunya saja. Kuning hidup dengan dunia barunya kini yang terasa bagai di surga. Dia seolah seperti kembali ke savana masa SMP-nya, bareng-bareng bersama anak didiknya, mengayuh sepeda dengan lepas tir. Senyumnya mulai mengembang menjadi tawa kecil. Parasnya yang cantik semakin menawan dengan tatanan rambut yang lebih rapi. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Nasura 2101 nggak pernah gagal dan seperti biasa ya, panjang dan agak berat. Jadi di sini kita coba sedikit bedah kisah lah ya. Buat teman-teman jadi mungkin yang baru bergabung atau memang belum paham tentang keluarga Zimat ini bisa mengikuti nanti kita akan bikinin playlistnya deh khusus keluarga Zimat ya. Jadi memang keluarga yang penuh dengan unik lah ya, menurut saya unik karena memang masing-masing dari anggota keluarganya ini punya kelebihan masing-masing dalam hal supranatural. Jadi luar biasa banget kisahnya. Dan jadi Kuning itu datang ke Singapura sebenarnya sebagai bekerja untuk menjadi asisten dari Bu Sofia. Tapi ternyata Bu Sofia ingin menumbalkan karena ciri-cirinya sangat cocok untuk dijadikan tumbal. Dan ternyata ketika tamunya datang, jadi tamunya datang itu adalah biksu. Nah, biksunya ini menjelaskan bahwa jangan diapa-apain, justru kehadiran dia bisa
membuat kejayaan dari bisnis mereka, bahkan akan menyelamatkan pernikahan ya atau rumah tangga Sofia dan Vincent yang nantinya akan ada masalah. Ternyata itu benar semua. Nah, pertanyaannya kenapa sih ketika sesudahnya Kuning pulang bapaknya marah gitu? Padahal kan anaknya udah nolongin orang. Nah, di sini keluarga Zimat memang dilarang untuk menyakiti. Jadi keluarga Zimat, Pak Zimat ini sangat mengedepankan untuk kekerasan gitu loh. Jadi walaupun ketika kita akan disakiti oleh orang lain, kita nggak boleh balas menyakiti. Apalagi ini Kuning nih saking keselnya mungkin karena lelahnya dia membuat Vincent maupun pasangan selingkuhnya itu sampai muntah darah. Nah di sini ya yang membuat keluarga atau membuat Pak Zimat kesel, dan hingga akhirnya kekuatan dari tubuh anaknya diambil. Itu dia. Dan semakin menarik ya bagaimana sih ke depannya Kuning yang apakah benar-benar habis, lepas semua kekuatan yang dimiliki Kuning. Jadi Sapu Jagat ini ternyata setelah tahu wah Kuning ini ternyata bisa lebih kuat, lebih ini tanpa dia sadari. Tapi Pak Mat ini mengambil, meraih, ditarik semua. Tapi semakin menarik. Tetap untuk Nasura 2101 ditunggu lagi kelanjutannya untuk kisah keluarga Pak Zimat, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang hobi baca ya, bisa dikunjungi ke karya karsanya Nasura 2101. Di situ banyak sekali, keluarga Pak Zimat juga ada. Jadi keren-keren banget tulisannya. Buat yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa dari Nasura 2101. Dan buat yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau di-share link videonya juga boleh. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat yang punya kisah horor misteri yang berdasarkan kisah nyata diangkat dari pengalaman pribadi, yuk bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas buat teman-teman mau mengirimkan dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak salah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.